ngaji di rumah kita, rujukan belajar Islam bersana. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para pemirsa Rumah Kitab dimanapun berada, fa insyaallah semoga senantiasa kita semua selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berjumpa kembali di Rumah Kitab pada kajian kitab Aqidatul Awam yang mana pada bait ke-28 dan ke-29. Namun sebelumnya mari sama-sama kita hadiahkan suratul Fatihah. Kita bertawasul kepada baginda Rasulullah SAW dan terlebih khusus juga kepada pengarang kitab Aqidatul Awam, Syekh Ahmad Muhammad Al-Marzuki Al-Maliki. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari pengarang kitab Syekh Ahmad Muhammad Al-Marzuki. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram sya'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Santri Rumah Kitab yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kitab Aqidatul Awam pada bait selanjutnya, yaitu bait ke-28. Muallif berkata, imanuna biyaumi akhirin wajib wa kullama kana bihi minal ajab. Keimanan kita pada hari akhir hukumnya wajib, dan segala perkara yang dahsyat pada hari akhir. Para pemirsa santri Rumah Kitab yang berbahagia, tentu seorang yang beriman maka wajib mengimani hari akhir atau hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah hancurnya seluruh alam semesta jagat raya beserta isinya. Jelas ini merupakan perkara yang dahsyat, dan ini dipertegas dalam firman Allah Al-Quran surat Al-Hajj ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai sekalian manusia, takutlah kalian semua kepada Tuhanmu. Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah amat sangat dahsyat. Santri Rumah Kitab yang berbahagia, tentu kita yakin dengan sepenuh hati bahwa kiamat pasti akan terjadi. Adapun waktu, tempat, dan lain sebagainya tidak ada yang mengetahui, hanya Allah Subhanahu wa taala, karena ini rahasia Allah. Manusia hanya sebatas mengetahui tanda-tandanya, dan ini diinformasikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Mana tanda-tanda kiamat kecil? Terjadinya musibah di mana-mana, gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, dan tsunami yang mengakibatkan kematian sebagian umat manusia. Ini dinamakan tanda-tanda kiamat sugro. Adapun tanda-tanda kiamat kubro, munculnya dajjal, munculnya dabbah hewan yang ajaib, matahari terbit dari barat, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, sebagai orang yang beriman, kita wajib bahwasannya meyakini dengan sepenuh hati, karena beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan salah satu rukun iman yang kelima. Tujuannya apa manusia meyakini hari kiamat? Agar manusia mawas diri, selalu waspada, dan selalu terus-menerus meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara dahsyatnya hari kiamat,
Tentu ini dijelaskan pula dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang amat sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan isi perutnya, beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu malaha. Dan berkatalah manusia, mengapa bumi begini? Goncang, dahsyat, mereka diporak-porandakan dengan keluarnya isi perut bumi. Maka disitulah bumi menginformasikan beritanya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Para pemirsa Rumah Kitab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya orang yang beriman meyakini dengan sepenuh hati, mempersiapkan dalam kematian pasti ada hikmah yang kita raih. Ketika kita melihat kematian saudara-saudara kita dilanda musibah pandemi COVID-19, ada yang meninggal dunia, tentu ini salah satu tanda kiamat sugro. Agar manusia ingat kepada kematian dan ingat akan terjadi kiamat. Tentu kita juga ketahui, pernah kita merasakan melihat gerhana matahari, gerhana bulan. Itu pula kita diingatkanlah Allah. Nanti akan ada kehancuran langit, bumi, bulan, matahari. Allah akan hancurkan semuanya. Kemudian pada bait selanjutnya, bait yang ke-29, muallif berkata, Khatimatun fi zikri bakil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Sebagai penutup menerangkan tentang ketetapan yang wajib dari hal yang menjadi kewajiban bagi mukallaf. Jadi ketika seseorang beriman kepada hari akhir, kemudian sebagai penutup beriman kepada kodok dan kodarnya Allah, ketetapan Allah, baik kodok maupun kodar. Apa itu kodok dan apa itu kodar? Kodok adalah ketetapan Allah yang masih bisa dirubah dengan doa dan usaha. Salah satu contoh ketika kita melihat saudara-saudara kita, mungkin di antara kita ada yang pernah diuji dengan penyakit virus COVID-19 melanda, maka untuk menyelamatkan dirinya dari penyakitnya, manusia harus berusaha dengan minum obat, menjaga dirinya, menjaga imunitas tubuhnya. Dan juga ketika dilanda musibah, kita lihat manusia juga harus berdoa, bukan hanya berusaha. Allah yang menentukan, Allah yang menurunkan segala musibah. Maka kembalikan kepada Allah. Insya Allah, Allah akan merubah takdir kita dengan doa dan usaha kita. Dan yang terakhir, qadar. Qadar adalah ketetapan Allah, takdir Allah yang pasti. Dan contohnya adalah kematian. Tentu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya surat Al-A'raf bahwasannya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat sudah ditentukan batas waktunya. Ketika batas waktunya tiba, maka tidak bisa dimaju atau dimundurkan sesaat pun. Dimanapun ia berada ketika kematian datang, al-mautu bagdatan, kematian datangnya tiba-tiba. Al-mautu babun wa kullun nas dakhiluhu. Kematian merupakan pintu gerbang dan manusia, setiap manusia akan memasuki pintu tersebut. Oleh karenanya, untuk beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kita perlu renungkan kematian yang akan melunakkan hati manusia. Santri Rumah Kitab yang berbahagia, semoga kajian Aqidatul Awam pada bait 28-29 ini mengingatkan kita akan meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah. Dengan apa? Ketika kita meningkatkan kualitas iman kepada Allah dan hari akhir, beliau Rasulullah menegaskan
Man amana billah wal yaumil akhir fal yukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Ketika tamu datang ke rumah kita, kita suguhkan dengan makanan, minuman, kopi, dan lain sebagainya. Ini satu bentuk kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Insya Allah di akhir hayat kita, tentu kematian datang menjemput kita menjadi husnul khatimah, baik akhir hayat kita. Santi rumah kita yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa kembali di episode selanjutnya pada kajian kitab Aqidatul Awam. Tetap istiqomah dalam belajar. Hubul waton minal iman. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.